Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Mei 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. Kena prank pemandangan tak biasa di Teluk Ambon ternyata tumpukan sampah. Ratusan warga bergantian menepi di Jembatan Merah Putih atau JMP untuk melihat pemandangan tak biasa di Teluk Ambon, Rabu 10 Mei 2023. Warga beranggapan bahwa pemandangan tersebut seperti fenomena alam. Penelusuran tribunambon.com di Teluk Ambon, ternyata garis air sepanjang hampir 2 km menyerupai kolam itu terdiri dari berbagai jenis sampah. Seorang nelayan Poka, Markus Yusuf, mengatakan, hal itu sudah menjadi pemandangan biasa ketika dia melaut. Betapa tidak, Tribuners, tumpukan sampah yang dibuang ke laut di bawah arus terombang-ambing di Teluk Ambon. Terutama ketika air surut, arus memukul keluar teluk dan bertemu kumpulan sampah. Kemudian membentuk horizontal dari pesisir pantai Rumah 3 ke Tantui. Sampah yang mengambang maupun yang terendam di dalam lautan Teluk Ambon ini juga turut mempengaruhi aktivitas melautnya. Pantauan tribunambon.com di Teluk Ambon dalam, sampah yang didominasi jenis sampah plastik itu tampak mengambang di permukaan laut. Markus berharap masyarakat bisa lebih bijak lagi dalam hal membuang sampah. Sebelumnya, ratusan pengendara yang melintasi Jembatan Merah Putih atau JMP berhenti seketika karena melihat garis air menyerupai kolam sepanjang Teluk Ambon dari posisi Rumah 3 ke Batu Merah. Meski jarak pandang dari JMP ke lokasi kejadian, namun masih terlihat dengan mata telanjang. Jika menggunakan kamera profesional, garis air itu terlihat cukup jelas. Salah seorang warga Pesa mengaku penasaran ketika melihat orang-orang memarkirkan kendaraannya. Setelah memastikan apa yang dilihat, Pesa mengaku kaget dengan fenomena tersebut. Bapak yang tadi dong bilang fenomena, ternyata itu apa juga? Itu sampah masyarakat yang hanya di laut, lalu tambah dengan tadi ada kapal perang tadi, dia pun mesin mungkin kurang bagus, dia pun cerobong kotor mungkin, dia sumber arang-arang keluar. Jadi lalu dia hanya sama-sama dengan sampah tadi tuh, di antara pertemuan dua arus yang tadi kan waktu dong lihat tuh kan di atas sana waktu arus masih masuk air masih pasang, dia masuk ke atas tuh. Yang sekarang tadi tuh dia keluar. Nah, jadi kan arus yang dari atas kan dia baku dapat yang arus yang masuk ini jadi semua sampah kan baku dapat di situ jadi bentuk garis. Tapi akan cukup panjang itu Bapak. Nah, barang itu kan dari sini ke sana tuh kan air tuh. Jadi kalau arus dari sini tadinya kan dia masuk terus sekarang harus keluar kan yang di sini sementara begini ini keluar. Nah, pertemuan dua arus tuh kan. Dia panjang karena kapal kan dari sana. Dia jalan. Oke. Itu sudah. Itu terus sana tuh. Karena di muka nah. Nanti di muka. Oh iya. Terus sana. Iya. Nah. Bukan fenomena alam, sampah plastik hingga kulit durian mengapung di Teluk Ambon membentuk garis. Ternyata bukan fenomena alam, garis di perairan Teluk Ambon pada Rabu 10 Mei 2023 ternyata tumpukan sampah. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di bawah Jembatan Merah Putih atau JMP Ambon, sampah tampak mengapung hingga ada di pesisir pantai. Jika dilihat lebih dekat, sampah-sampah plastik itu terdiri dari kemasan botol bekas air mineral, kemasan bekas makanan ringan, bola plastik, dan jenis sampah plastik lainnya. Selain itu, ada pula sampah kulit durian yang ikut mengambang di permukaan air laut. Salah satu warga, Fandi, yang ikut menyaksikan sampah-sampah itu mengaku sangat disayangkan. Menurutnya, Tribuners, keberadaan sampah plastik ini tentu sangat mengganggu keindahan laut biru dari pantai Teluk Ambon sendiri. Dia berharap agar ini bisa menjadi contoh yang tak baik dan tak patut untuk ditiru oleh sebagian besar warga Kota Ambon.
Sebelumnya, ratusan warga bergantian menepi di Jembatan Merah Putih atau JMP untuk melihat pemandangan tak biasa di Teluk Ambon, Rabu 10 Mei 2023. Warga beranggapan bahwa pemandangan tersebut seperti fenomena alam. Penelusuran tribunambon.com di Teluk Ambon, ternyata garis air sepanjang hampir 2 km menyerupai kolam itu terdiri dari berbagai jenis sampah. Sampah Bapak boleh didekatkan lagi ya. Ini sampah sepanjang Teluk Ambon ini, Tribuners. Kalau kalian lihat dari atas Jembatan Merah Putih itu memang dia benar-benar kayak ditarik tali Kita ke berita lainnya, Tribuners. Resahkan warga, anak gelandangan dan pengemis masih terus menjamur di Kota Ambon. Sampai hari ini persoalan gelandangan dan pengemis di Kota Ambon tak juga terselesaikan. Gelandangan dan pengemis masih dengan mudah ditemui di beberapa titik, misalnya di underpass depan kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Maluku City Mall, rumah-rumah kopi, lampu merah, dan beberapa titik lainnya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono mengatakan pemerintah kota atau Pemkot Ambon melalui Dinas Sosial jangan kalah. Artinya jika Dinsos Ambon tidak memiliki rumah singgah untuk penampungan para gelandangan ini, maka harus ada langkah atau solusi baru untuk mengatasinya. Jika untuk penanganan COVID-19 pemerintah harus menyewa gedung, maka apa bedanya dengan penanganan gelandangan maupun pengemis di Ambon? Menurutnya, Tribuners, langkah itu diambil agar Ambon bisa bebas dari gelandangan dan pengemis, sebab banyaknya gelandangan dan pengemis juga cukup mengganggu kenyamanan pengendara. Kemudian, Dinsos juga harus tegas, jangan sampai anak-anak ini menjadi korban eksploitasi oknum-oknum tertentu. Diketahui, Tribuners, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Ambon, tercatat sebanyak 300 orang yang kini menjadi gelandangan dan pengemis di Ambon, yang didominasi dari kalangan anak di bawah umur. Dari total 300 orang, mereka tersebar di beberapa lokasi yang ada di Kota Ambon, misalnya di bawah underpass depan kantor Badan Pertanahan Nasional, Jembatan Penyeberangan Orang Maluku City Mall, rumah-rumah kopi, lampu merah, dan beberapa titik lainnya. Kalau mengantisipasinya dari sekarang, kalau nanti ada korban kan nanti saling menyalahkan. Iya, ada yang beremberan. Pak, tapi sejauh ini koordinasi dari Komisi 1 dengan Dinsos bagaimana, Pak? Kan ini sih ada persoalan yang atau ini kan sifatnya menunggu. Kalau ada pemberitaan media satu surat masuk, baru ketemu bisa tindak lanjuti. Tapi kalau seperti ini ya nanti ketemu minta Dinas Sosial rapat bersama tuh untuk penanganannya seperti apa. Karena sudah mengganggu pertama kenyamanan orang berkendaraan di lampu merah tuh. Kemudian kedua soal keselamatan, itu anak-anak kecil itu di bawah kan. Yang ketiga, ini jangan sampai dieksploitasi. Mereka dieksploitasi untuk yang waktunya mau harus belajar, harus istirahat, dieksploitasi waktu-waktu itu dong sih nikmati. Kita ke Kabupaten Seram bagian Barat. Tribuners, KPU SBB tak eksekusi 10 rekomendasi Bawaslu. Hehanusa sebut datanya masih kurang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB tidak mengeksekusi 10 rekomendasi terkait keterangan rekomendasi dari Bawaslu setempat. Meskipun menggunakan keterangan domisili dari pemerintah negeri atau desa, tapi datanya masih ada yang kurang.
Ia menerangkan memang ada surat keterangan domisili dari raja atau kepala desa. Hanya saja elemen data berupa administrasi seperti KTP, kartu keluarga, serta NIK tidak ada. Untuk itu, tim data KPU SBB tidak dapat memasukkannya dalam data pemilih. Ia menjelaskan sebanyak 10 pemilih mendapat keterangan domisili desa Nurue, tapi proses pemindahan dari desa Lohiatala ke Nurue belum dilakukan. Diberitakan sebelumnya KPU telah mengeksekusi rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku dengan pemilih ganda memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat di SBB. Pemilih itu semua punya rekomendasinya pada desa Lohiatala. Desa Lohiatala, mohon maaf, alamat Nurue, Kairatu Barat di Kecamatan Seram Barat, Desa Nurue. Untuk ke 10 nama semuanya di Desa Nurue. Lohiatala, pemilih ini memang pernah dilaporkan terkait dengan kondisi pemilih yang ada, namun pemilih ini domisilinya belum dilakukan proses pemindahan dari Lohiatala ke Desa Nurue, sehingga mereka masih terdaftar sebagai data pemilih sesuai dengan alamat EKTP. Nah, kalaupun memang mereka sudah domisilinya mereka sudah pindah, secara otomatis juga kami akan melakukan proses pemindahan di data pemilih. Kami tidak punya elemen data yang bisa memberikan kekuatan untuk memastikan mereka ini adalah penduduk Lohiatala ataukah penduduk Nurue. Jadi kalau kami pindahkan mereka tanpa dasar yang kuat, yang pasti itu kekeliruan akan kami lakukan. Pasti juga di Sidali, di aplikasi itu dia membaca berdasarkan alamat domisili. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pemeliharaan tanpa padam PLN terjunkan tim PDKB perbaiki potensi gangguan listrik di Wayame, Ambon. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan menurunkan tim pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB ke kawasan Kota Jawa, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu 10 Mei 2023. Tim leader PDKB UP3 Ambon, Lutfi Adityar, mengatakan dalam rangka pemeliharaan sistem kelistrikan di Penyulingan Wayame 2, pihaknya turun ke lapangan. Sebab berdasarkan survei terdapat potensi gangguan sistem kelistrikan yang ditemukan pihaknya di Penyulingan Wayame 2. Dia menerangkan pemeliharaan dilakukan tanpa adanya pemadaman, yakni menggunakan metode sentuh langsung atau biasa disebut rubber gloves oleh tim PDKB. Kata dia, kontinuitas listrik adalah kunci utama dalam pelayanan PLN kepada pelanggan. Oleh karena itu, PLN saat ini terus mengupayakan kegiatan pemeliharaan tanpa pemadaman listrik. Berdasarkan pantauan tribunambon.com di lapangan pukul 11 siang, sebelum melakukan pekerjaan, tim PDKB PLN UP3 Ambon mengenakan peralatan isolasi seperti jaket baju, sepatu, helm isolasi, dan mobil hidroelevator berisolasi. Setelah itu barulah briefing untuk pembagian personil yang akan naik ke atas tiang listrik menggantikan jumper TM5. Untuk waktu pengerjaan pergantian jumper TM5 di area Kota Jawa ini diperlukan waktu kurang lebih 1 jam. Lutfi juga menegaskan pergantian ini tidak merugikan konsumen karena tidak ada pemadaman listrik di lokasi Kota Jawa, Kecamatan Teluk Ambon. Diketahui Tribuners, penulangan Wayame 2 ini mendistribusikan listrik ke HTW besar BTN Wayame, Kota Jawa, Wailela, Unpati, sebagian Poka. Jangan terkait apa nih Bang? Hari ini kami dari tim PDKB UP3 Ambon melakukan pekerjaan pemeliharaan jumper fasa R dengan fasa T. Ya. Dikarenakan jumper yang ada tidak sesuai konstruksi, sehingga kami perbaiki. Kami lakukan ini dengan metode sentuh langsung dan tanpa padam.
metode kerjanya yaitu ya kita melaksanakan pekerjaan dengan tegangan 20.000 volt tanpa padam. Kita memang sentuh konduktor secara langsung. Jadi langsung tidak ada jarak lagi. Menggunakan mobil sebelum melakukan pekerjaan ini tentunya teman-teman yang melaksanakan pekerjaan yang namanya linesman ini mereka sudah melaksanakan pelatihan selama 2 bulan di Diklat yang ada di Semarang. Jadi teman-teman memang sudah punya sertifikat dan sertifikasi dan berkompeten untuk pekerjaan ini. Setiap kita melaksanakan pekerjaan tentunya ada yang namanya KWH terselamatkan. Dari KWH itu ada juga rupiah terselamatkan. Jadi memang tim DKB ini menyelamatkan penjualan belen juga karena tidak padam. Baik, Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Mei 2023. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Misha Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.